afternoon sahabat Om Dance, Sunday lunchtime. Yuk kita cari inspirasi di tempat ngopi Om Dance. Selamat siang Jafar Romatim. Nah itu tuh bosnya Jafar Romat tuh. Om mau numpang cari inspirasi. Halo sahabat Om Dance, minggu siang ceria ya, lunchtime. Kebetulan Om Den menyempatkan seperti biasa mampir ke ini, ada bartender, barista, bos semua dipegang sama bartender kece. Kece, so sweet banget sih lu. Om numpang mau bertukar pikiran bersama sahabat Om Dance. Seperti biasa minta kopi Om. Mantap. Nih bartender kecenya nih. Ini dia really expert making kopi, cocktail, semua nih. Wajahnya nggak ditambahin, sombong. Oke sahabat Om Dance, minggu siang ini Om Dance mau sharing mengenai D&D ya, Don't Disturb in Hoteliers we can call. Thank you for the coffee brother. Nih sponsor by Jafar Roma. Oke, kita kenal apa yang disebut D&D, kepanjangannya Do Not Disturb di hotel. Ini adalah bahasa hotelier yang dimana ini digunakan oleh tamu-tamu yang memang ketika stay tidak mau diganggu oleh karyawan hotel ataupun tamu lain. Biasanya ada dua pilihan. Ada yang menggunakan cara yang lama, menggunakan hanging itu adalah signage don't disturb. Ada juga yang sekarang menggunakan electrical, so biasanya bintang 4, bintang 3 sudah menggunakan electrical D&D signage, yang dimana tamu tinggal pencet tekan D&D di dalam kamar sehingga muncul di bagian depan kamar tanda tidak mau diganggu atau don't disturb. Oke, yang Om Dance tahu mengenai D&D prosedur adalah biasanya hotelier, beberapa hotel menggunakan sistem yang berbeda, tapi rata-rata adalah by one time 24 hours D&D sign harus dikontrol by housekeeping team. D&D ini memiliki prosedur, beberapa hotel memang berbeda-beda. Tentunya D&D akan dikontrol by the housekeeping department. Itu tidak melebihi 1 kali 24 jam ya. Jika melewati tentunya harus dilakukan pengecekan. Biasanya pihak housekeeping bekerja sama dengan front office, duty manager atau manager yang in charge untuk melakukan courtesy dan pengecekan di kamarnya. D&D ini harus dilakukan beberapa treatment. Satu adalah housekeeping harus bisa dilakukan dengan menggunakan sinding piece of paper mengenai D&D prosedur, bahwasanya pihak housekeeping tidak akan melakukan pembersihan kamar, replacement amenities dan lain-lainnya, sehingga tamu merasa terrecognize bahwa housekeeping tidak akan melakukan pengetukan untuk melakukan refreshment kamarnya. Yang kedua bisa juga dengan cara courtesy by housekeeping supervisor, biasanya menginformasikan by telepon, recognize ke tamu bahwa mengkonfirm bahwa tamu tersebut memasang D&D sign, yang tentunya housekeeping supervisor harus menjelaskan bahwa pihak housekeeping tidak akan melakukan pembersihan kamar atau pergantian amenities. Itu harus dikonfirm supaya betul bahwa tamunya memang memasang D&D. Sometimes ada tamu-tamu tertentu tidak memahami guna dan maksud penggunaan D&D sign atau tidak sengaja terpencet D&D sign elektrikal dalam kamarnya. Sehingga tidak ada keraguan housekeeping nantinya untuk melakukan pembersihan atau penggantian amenities di kamarnya. Berikutnya mengenai D&D prosedur, jika memang tamu tersebut dalam kurun waktu due out period atau masa waktu check out, ketika housekeeping melihat masih ada tanda D&D sign di kamarnya, tentunya harus mereport segera ke housekeeping supervisor untuk dilakukan courtesy juga, bahwasanya tamu tersebut ditanyakan apakah memerlukan untuk luggage down, apakah berencana mau extend stay-nya,
ya. Jadi kita harus dapatkan informasi secara langsung dari tamunya. Dari courtesy ini dilanjuti reportnya ke front office. Jika tamu memang check out, tentunya informasikan housekeeping, dan jika mau extend pun sama harus diinfokan ke front office. Jika tidak ada yang angkat sama sekali ketika melakukan courtesy, housekeeping supervisor harus mereport ke duty manager yang in charge atau manager yang in charge atau MOD untuk melakukan pengecekan ke kamarnya. Yang dalam hal ini biasanya hotelier minimum 2 orang untuk pengecekan kamar-kamar D&D atau J-out, ya, untuk mengavoid tamu merasa kehilangan dan lain-lain. Yang menjadikan bahan pertimbangan ketika kita mengecek atau masuki kamar tamu. Akan lebih baik lagi diikutsertakan juga security, depend, tergantung manning di hotel yang berbeda-beda. Minimum 2 orang harus sebagai witness masuk ke kamar tamu-tamu J-out yang berada di site. Oke, ketika enter to the room, prosedurnya sama, bahwa satu tadi harus courtesy by phone, tidak ada yang angkat, langsung duty manager dan supervisor housekeeping mengecek ke kamar, pengetukan 3 kali, ya. Ketika membuka pintu wajib membuka secara perlahan-lahan, yang tentunya ini mengavoid atau supaya tamu merasa tidak kaget ataupun terrecognize ada orang atau tidak dalam kamar. Jika pas membuka case-nya tidak ada tamu, kemungkinan besar tamu tersebut check out dan desainnya tidak dikembalikan, sehingga dia meninggalkan hotel tanpa datang ke reception. Atau jika di dalam kamar tersebut masih ada barang, akan ada 2 kemungkinan. Mungkin tamu masih di luar, belum datang ke hotel kembali. Jika dalam masa waktu due out belum melewati jam 2, kemungkinan tamu masih di luar sehingga duty manager dan housekeeping berkewajiban menutup kembali jika ada indikasi barang-barang di dalam kamarnya. Ini harus dicoba direct personal call ke mobile phone tamu untuk mengkonfirmasi apakah beliau akan extend atau tidak. Dan case yang ketiga, jika terjadi sesuatu hal pas dibuka D&D, tamunya tertidur ataupun mungkin sakit ataupun mungkin ada indikasi kurang sehat, maka harus perlahan-lahan masuk dan cek kondisi yang sebenarnya tamu di dalam kamar. Nah, ini juga bagian yang harus hati-hati dalam menangani tamu-tamu yang memang case-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja di dalam kamar. Prosedurnya akan berbeda, bukan prosedur D&D lagi, jadi prosedur untuk menangani tamu-tamu yang critical problem di dalam kamar. Nah, tentunya mungkin hal ini akan dibahas di bincang-bincang bersama Om Den di lain waktu. Oke, kembali lagi ke D&D. Prosedur ini wajib dijalankan, ya, supaya kita melakukan proses untuk pengecekan, kontrol, tentunya akan menjadikan bahan kenyamanan buat tamu dan kenyamanan buat hotel juga. Jika Anda menemukan D&D kamar tersebut melebihi dari 1 kali 24 jam atau 2 hari berturut-turut, staf hotel, duty manager plus security wajib mengecek kamar tersebut, yang tentunya prosesnya seperti biasa sama, menelpon ke kamarnya, jika tidak ada jawaban harus dicek ke dalam kamarnya. Jika pun di dalam kamar tamunya memang ada dan tidak mau sama diganggu, tetap kita harus minta izin mengecek situasi dalam keadaan kamar. In case di dalam kamar tamu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus mengantisipasi. Jika tamu bersikuku atau tidak mau sama sekali untuk dilihat, ini wajib direport juga ke manajemen, menjadi high attention, karena ada hal-hal indikasi yang berpotensial tidak baik. Tentunya harus diambil sikap, ya, bahwasanya berdasarkan standar prosedur hotel wajib mengecek kondisi di dalam kamar dan harus kita cek untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar. In case hal ini terjadi, mungkin tamu tersebut melakukan sesuatu hal yang dilarang seperti merakit bom atau melakukan hal-hal kriminal, atau dia
sebagai hacker atau mungkin judi online dan lain-lainnya, at least kita bisa mengantisipasi hal-hal ini untuk mengavoid tidak terjadinya tindakan kriminal di hotel kita, ya. Dan tentunya jika tamu bersikeras, hotel bisa melakukan check out paksa atau mengeluarkan tamu untuk stay di hotel kita, ataupun kita bisa bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mengavoid terjadi hal-hal yang memang di luar prosedur. Dan tentunya ini adalah bagian dari threat, ya, ancaman yang jadi memang harus diperlakukan khusus. Dan mungkin kita bahas lebih dalam lagi mengenai threat, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh tamu dengan menggunakan DN Design. Berikut DN Design yang ingin Om Den coba sharing, ya sekilas seperti itu yang bisa Om Den sharing. Tentunya kita sebagai hotelier tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu yang memang tidak mau diganggu. Ada beberapa kemungkinan tamu melakukan DN Design. Satu, dia memang mau istirahat total, dia tidak mau diganggu. Yang kedua, dia mau mungkin meeting dengan seseorang orang penting, mungkin pejabat ataupun seseorang decision maker di dalam kamar, sehingga tidak mau ada terdistract atau terganggu. Ataupun mungkin ada privacy tertentu yang diinginkan oleh tamu supaya tidak diganggu semasa dia tinggal di hotel kita. Mudah-mudahan pembahasan tentang DND cukup bermakna untuk kita semua. Om Dens melakukan sharing ini untuk mengingatkan diri Om Dens kembali dan mungkin sharing kepada adik-adik hotelier yang masih belajar mengenai tentang standar dan prosedur tentang hotelier. Terima kasih, selamat makan siang di hari Minggu. Have fun selalu, jangan lupa bahagia. Thank you, bye. As usual, kopi